Tingkat pengangguran di Indonesia memang sangat mengkhawatirkan. Kayaknya emang orang-orang ini nggak pernah belajar dari sejarah. Kondisi ekonomi yang didasarkan pada kepercayaan pada uang kertas yang sebenarnya nggak ada nilainya akan selalu memburuk dari waktu ke waktu. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Satu-satunya hal yang meningkat itu hanya inflasi. Tapi di sini saya nggak mau ngebahas lebih jauh tentang ekonomi. Saya ingin kamu berfokus sama diri kamu sebagai seorang individu. Bagaimana kamu bisa beradaptasi di tengah-tengah kekacauan ini tanpa terpengaruh lingkungan sekitar kamu? Kamu terjebak dalam sebuah lingkungan yang toksik. Keluarga kamu, teman-teman kamu, mereka dikondisikan untuk menjadi seorang buta. Kamu harus keluar dari sistem ini. Jangan sampai kamu menjadi korban. Dengerin baik-baik. Di sini saya mau kamu punya filter yang bisa menyelamatkan hidup kamu di masa depan. Sebuah imun yang dapat melindungi kamu dari lingkungan toksik, yaitu adalah berpikir kritis. Kebanyakan orang tua itu masih belum bisa move on dari masa kejayaan mereka dulu waktu masih muda. Jelas ini adalah sebuah masalah karena perubahan yang terjadi di zaman modern itu terjadi begitu pesat. Kamu bahkan gak bisa ngikutin apa yang lagi terjadi saat ini karena perubahannya tuh terjadi setiap jam, bahkan sepersekian detik aja. Jelas orang tua kamu pasti ngerasa keteter untuk beradaptasi dengan zaman ini. Itulah kenapa mereka seringnya tuh memberi nasihat berdasarkan pengalaman yang mana sih fine-fine aja. Tapi sebagian besar nasihatnya itu udah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Banyak peluang-peluang yang muncul yang zaman dulu itu nggak ada, tapi sekarang memiliki potensi yang luar biasa. Saya nggak bilang kalau orang tua kamu itu orang yang kolot. Mungkin suatu saat nanti kita bakal bernasib seperti mereka. Maka dari itu, saya menekankan untuk kamu bersiap-siap dari sekarang. Jangan buat kesalahan yang sama dengan orang tua kamu di masa depan nanti. Hal yang sama juga kurang lebih berlaku sama teman-teman kamu. Jangan sampai mereka mendikte apa yang harus kamu lakukan di masa depan. Kebanyakan teman-teman kamu itu depresi, sad boy, lemah. Dikit-dikit galau, bikin status. Lagi kesel sama orang, nyindirnya di sosmed. Lagi happy, update di sosial media, seakan-akan semua orang harus tahu. Haus validasi kosong dari orang-orang di dunia maya. Kalau kamu ngebiarin orang-orang kayak gini mempengaruhi pilihan kamu di masa depan, kamu sendiri yang akan rugi. Kelakuan dan omongan mereka udah pasti mencerminkan karakternya mereka. Dan kamu gak bisa merubah itu, yang bisa kamu rubah adalah diri kamu sendiri. Kamu harus merubah lingkungan kamu. Orang-orang begini gak ada artinya. Kamu harus nyari orang yang satu frekuensi dengan kamu. Yang sama-sama positif terhadap masa depan. Yang sama-sama memaksimalkan potensi diri menuju masa depan yang lebih baik. Tapi kebanyakan cowok itu emosional dan sentimen, gak bisa membuat keputusan yang berani demi masa depannya. Mereka mengedepankan emosi mereka sendiri dan mengorbankan potensi mereka di masa depan. Selama ini kamu mencari-cari jawaban, mencari life hack, tips and trick melawan depresi, tapi masalahnya ada di depan kamu. Kamu mau nggak menyingkirkan masalah itu? There is no secret. Semuanya udah jelas, nggak ada yang namanya jalan pintas. Kamu harus memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu. Orang-orang yang lemah itu nggak akan berusaha untuk memperbaiki diri. Mereka itu akan menarik kamu ke bawah ke levelnya mereka. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan seorang pecundang. Kita pikir aja deh pakai logika. Kalau emang yang kamu itu nggak suka jadi miskin, harusnya kamu berusaha jadi kaya. Supaya kamu bisa kaya, kamu harus bisa kerja keras, harus bisa disiplin. Nggak akan ada skenario di mana kerja keras dan disiplin itu opsi yang salah. Nggak ada. Kamu bukan orang idiot, kamu tahu apa yang harus dilakuin, cuma kamu malesnya itu bukan main. Selain rasa males, yang menghalangi mereka menuju kesuksesan itu adalah arogan. Coba aja deh kamu perhatiin orang-orang sekitar kamu yang hidupnya belangsak tuh omongannya pasti belagu banget.
Seakan-akan tahu gimana caranya memperbaiki ekonomi di Indonesia, sistem pendidikannya, segala macamnya. Tapi nggak bisa ngurus hidupnya sendiri. Ironis. Itulah kenapa saya selalu menekankan di channel ini supaya kamu itu bisa berproses secara diem-diem. Nggak usah keluar-keluar lah kayak banci. Lihat aja deh kayak sebuah pohon yang bisa tumbuh besar, tumbuh kokoh tanpa menimbulkan suara gaduh sedikit pun. Kamu harus belajar dari situ. Dengan bertumbuh secara diam-diam, ini juga bisa menjadi imun untuk kamu supaya terhindar dari orang-orang yang ingin menghentikan impian kamu. Di sini saya ingin menggunakan analogi sederhana yang bisa sedikit membuka pikiran kamu. Bayangkan sebuah kereta yang ingin berangkat dari satu ke tempat yang lainnya. Pada saat kereta ini baru memulai perjalanannya dan masih bergerak pelan, akan mudah untuk dihentikan oleh orang lain. Tetapi ketika keretanya udah melaju kencang, gak akan ada siapapun yang bisa menghentikan keretanya. Begitu juga proses kamu menuju kesuksesan kamu. Orang-orang sekitar kamu ini begitu kreatif, tapi pada hal yang salah. Bagaimanapun situasinya, mereka akan menemukan jawaban kenapa kamu harus berhenti. Kalau kamu progresnya masih kecil, masih belum kelihatan hasilnya, ya mungkin kamu bakal terpengaruh. Tapi kenyataan sebenarnya kamu harus memperjuangkan prioritas-prioritas kamu, impian-impian kamu. Itu satu-satunya hal yang berharga. Kalau orang ini nggak bisa menghargai prioritas kamu, maka orang ini nggak ada artinya untuk hidup kamu. Kamu harus mengedepankan logika di atas emosi. Fenomena seperti ini itu juga menjelaskan kenapa kesenjangan sosial itu jaraknya akan selalu berjauhan. Orang yang kaya akan selalu makin kaya, yang miskin bakal selalu makin ambyar. Ini hukum alam yang universal berlaku di mana-mana. Tinggal kamu pilih mau berada di spektrum yang mana. Berpikir kritis ini menjadi lebih penting daripada apapun. Sejak hari pertama kita duduk di bangku sekolah, kita memang dikondisikan untuk menjadi orang yang penurut. Mereka hanya mengajarkan apa-apa aja yang udah ditentuin tanpa benar-benar mengajarkan bagaimana caranya berpikir. Itulah kenapa kita selalu kesulitan untuk membuat keputusan dan berkomitmen terhadap keputusan itu, karena kita selalu ragu-ragu. Kita tidak yakin dengan kemampuan pikiran kita sendiri, dan kita juga ditentang seandainya kita membuat keputusan yang berbeda dari kebanyakan orang. Mereka hanya mensupport sesuatu yang memang sudah dipandang normal. Walaupun kenormalan itu artinya adalah perbudakan yang tersamarkan. Kalau kamu pengen resign dari kerjaan kamu dan memulai bisnis online dari nol, kamu pasti bakal diketawain. Teman-teman kamu, keluarga kamu pasti bakal menentang pilihan kamu, itu pasti. Nah, disinilah kemampuan kamu berpikir kritis itu diuji. Kamu harus meyakinkan diri kamu kenapa kamu harus memutuskan pilihan tersebut. Mulailah dengan sebuah alasan kenapa. Kenapa kamu harus ngelakuin itu? Kenapa kamu harus berkorban? Pada saat pertanyaan itu sudah terjawab, pastikan itu begitu personal dan powerful sehingga kamu nggak butuh validasi orang lain. Semua hal yang kamu lakukan, pastikan itu demi diri kamu sendiri, demi tujuan hidup kamu sendiri. Sekalipun kamu bisa membuktikan orang-orang yang meragukan kamu kalau mereka itu salah, mereka tetap akan berpikir kalau kamu itu bukanlah orang sukses ya, karena itu mindset mereka udah seperti itu. Sekeras apapun kamu berusaha untuk membuktikan mereka salah, mereka nggak akan pernah berubah. Nggak ada yang bisa menyelamatkan seorang pecundang. Jadi lakuin semuanya untuk dirimu sendiri. King, kamu akan memulai sebuah perjalanan yang begitu berat. Jadi pastikan kamu memilih orang yang tepat untuk berada di samping kamu. 5 lembar uang 100 ribuan akan selalu lebih berharga daripada 100 koin duit gopean. Di sini kita akan sama-sama belajar, mengoreksi satu sama lain dan menyampaikan kebenaran yang membawa kamu menuju kesuksesan. Saya nggak akan bisa ngelakuin semua ini sendirian, jadi saya mau mengucapkan terima kasih.